Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelasnya dipimpin dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai. Baik, terima kasih buat ketua kelas. Selanjutnya yaitu Ibu akan absen terlebih dahulu ya sebelum pelajaran. Siti Febrianti, Hadir, Bu. Nur Afifah, Ada, Bu. Siti Maisaro, Sakit, Bu. Sakit, Bu. Zainul Arifin, Sakit, Bu. Hermanto, Apa, Bu? Baik, sebelum Ibu mulai materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Bu. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang nilai-nilai budaya masa praaksara. Terus yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu, apakah kalian ingat pembelajaran minggu kemarin? Enggak. Kalau tidak belajar, coba dilihat bukunya. Yang minggu kemarin tentang apa? Tentang Periodisasi, Bu. ya periodisasi masa praaksara. Sarah. Nah, di dalamnya ada apa? Membahas Ada tentang apa? masa bercocok tanam. Yang pertama itu membahas tentang masa bercocok tanam. Terus yang kedua masa Berburu. Yang ketiga masa Perundagian. ya. Apa hubungannya dengan materi yang akan disampaikan sama Ibu pada pagi hari ini? Tidak Ada yang tahu? Oh, Tidak. tahu. Ibu jelaskan dulu ya. Hubungannya itu kan yang kemarin ada masa bercocok tanam, berburu, sama perundagian. Hubungannya kan pada waktu itu sudah mengenal kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya ya. Nah, sekarang ini kita terapkan dalam nilai-nilai budaya di masa praaksara. Sarah. Baik, Ibu akan menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai budaya masa praaksara. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang nilai-nilai budaya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada nilai religius atau kepercayaan. Di dalam nilai religius atau kepercayaan ini, pada masa praaksara itu sebelum mengenal agama Islam, Hindu, Buddha, itu sudah ada kepercayaan menyembah Nenek moyang. bukan nenek moyang. Apa, Bu? Kayu, Bu, kayu itu, bukan Bu. kayu. Patung. Pohon besar. Terus kayak laut, kayak pantai itu di apa ya? Dipercayai kalau di situ tuh mempunyai makhluk halus atau roh halus. Kepercayaan itu disebut apa? Ada yang tahu? Enggak. Yang kedua yaitu mereka juga mempercayai tentang benda-benda seperti kapak lenjong dan kapak lenggang. Nah, itu dipercayai bahwa benda itu mempunyai kekuatan gaib. Itu kepercayaan itu disebut Dinamisme. Terus yang kedua di situ pada masa praksara itu sudah mengenal nilai gotong royong. Jadi tidak hanya ada pada masa saat ini ya. Pada masa praksara juga terjadi nilai gotong royong, yaitu dibuktikan dengan saling Membantu. terus saling bergotong royong membuat tempat Tinggal. gitu. Terus yang ketiga yaitu nilai musyawarah. Nilai musyawarah itu seperti kalau ada persoalan itu pada waktu itu sudah ada hakimnya. Hakimnya itu seperti sesepuh yang sudah dipercayai bisa mengatasi sebuah persoalan. Ya. Terus yang keempat yaitu tentang nilai keadilan. Keadilan itu bisa dibuktikan dalam masa praaksara itu pada masa itu sudah dibedakan antara wanita sama laki-laki. Kalau laki-laki itu pekerjaannya Lebih ya, kalau perempuan lebih ringan ya. Itu sudah
termasuk sebuah nilai keadilan. Terus yang kelima yaitu tradisi bercocok tanam. Di situ juga ditemukan benda-benda bercocok tanam seperti beliung persegi untuk bercocok tanam. Nah, itu dibuktikan bahwa pada masa itu masa praksara sudah mengenal tradisi bercocok tanam. Terus yang keenam tradisi pelayaran. Pada masa praksara, agar budayanya itu tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, mereka itu berlayar ke kepulauan lain. Kan mereka sudah mengetahui tentang materi astronomi ya. Jadi mereka itu tidak akan tersesat. Kan mereka itu ingin menyebarkan budaya kepada kepulauan lain. Nah, itu dengan cara berlayar. Baik, materi yang selanjutnya kan tentang nenek moyang yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu mempunyai media yaitu tentang perjalanan pelayaran masa praaksara, ada jalur barat sama jalur timur ya. Sebelumnya ada para ahli yang mengatakan yaitu Paul dan Prince, yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri nenek moyang yang ada di Indonesia itu berkulit hitam terus tubuhnya pendek ya. Nah, pada waktu itu mereka itu tinggal di Asia Tenggara sebelah timur. Mereka itu hidup pada zaman es atau glasial. Pada waktu itu di zaman es itu kan sudah berakhir ya. Jadi di daratan itu terbelah menjadi dua, yaitu di daratan di bagian laut Cina Selatan, terus di bagian laut Utara. Salah, bukan utara, laut Jawa. Nah, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian sebelum Ibu menjelaskan tentang jalur nenek moyang kita ke Indonesia. Sekarang Ibu akan bertanya yaitu tentang ras-ras yang ada di Indonesia pada masa praksara, yaitu tentang Proto Melayu dan Detro Melayu ya. Siapa yang tahu ciri-cirinya Proto Melayu? Saya, Bu. Coba Ria. Terus kulitnya kuning kecoklatan. Terus Tuh Bu, kayak orang Cina itu Bu. oh sipit. Iya. Pada waktu itu mereka itu berlayar atau bermigrasi itu membawa dua benda, yaitu kapak lonjong dan kapak Persegi. Kalau kapak lonjongnya itu dibawa untuk bermigrasi ke jalur mana? Ke jalur? Nggak tahu. Yang kapak persegi dibawa ke jalur barat. Terus yang kapak lonjong dibawa bermigrasi ke Jalur timur. Pinter. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang jalur nenek moyang datang ke Indonesia, yaitu dari jalur timur. Bisa dilihat yang di sebelah kanan ini jalur timur, kalau yang di sebelah kiri ini jalur barat. Bisa dilihat sendiri ya, nenek moyang datang ke Indonesia itu yang dari jalur barat, yaitu dari daerah Yunan, Indochina, Siam, terus menunjuk Melayu, terus ke Pulau Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Terus yang di jalur bagian timur ini yaitu dari Ruyu Jepang, terus ke Taiwan, ke Filipina, ke Sangiran, Sulawesi, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Bisa dilihat foto dari nenek moyang kita yang asli ya. Nah, nenek moyang yang asli ini disebut dengan bangsa Peda ya, tahu ya? Ya. Gue akan jelaskan tentang ras Melanesoid, yaitu mereka itu berlayar dari jalur timur dan sampai ke Indonesia. Terus mempunyai keturunan yang disebut Melanesoid. Keturunannya itu bercampur dengan adat Melayu pada waktu itu. Nah, sudah sekian yang bisa Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari siswa? Sudah Bu. Sudah jelas semua? Sudah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi tugas pada kalian, yaitu tugas berbentuk clipping ya.
Iya, Bu. Bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Kalian itu yang pertama mencari tentang nilai-nilai budaya di Indonesia pada masa praksara. Yang sudah Ibu jelaskan itu ditulis kembali terus dibuat clipping. Terus yang kedua tentang jalur nenek moyang yang sudah menjaluri tentang nenek moyang jalur timur dan jalur barat itu kan ada gambarnya ya. Iya. Tolong digambar terus dibuat clipping ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah paham tugasnya? Sudah. Jangan lupa minggu depan ya. Iya, Ya, Bu. Dikerjakan ya. Iya, Bu. Dikerjakan, jangan lupa jaga kesehatan Iya, Bu. dan selalu semangat. Baik, di sini Ibu akan membuat kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu pertama kan kita ada 2 tujuan pembelajaran tadi ya. Yang pertama, kita sudah tahu nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Ada berapa? Ada 6 ya. Iya. Yang pertama yaitu nilai kepercayaan, terus yang kedua nilai gotong royong, yang ketiga nilai musyawarah, yang keempat nilai keadilan, yang kelima tradisi bercocok tanam, yang terakhir tradisi berlayar. Terus nenek moyang di Indonesia kan sudah dijelaskan bersama-sama tadi ya. Ciri-cirinya itu tubuhnya warna hitam, terus pendek ya. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.